Kula Sutardi, Pak, saking PT Pasarindo Nusantara di Jakarta, dan kita sudah hadir di beberapa provinsi. Ya, kami bawa teman-teman di manajemen, Pak Farid, ada Pak Iwan. Apa itu Pasarindo Nusantara? Langsung mawon ya. Terus kami PT Pasarindo Nusantara adalah salah satu yang ditunjuk Departemen Pertanian untuk menjadi off-taker. Off-taker itu adalah membeli hasil pertanian, hasil pertanian. Ya, hasil pertanian yang mulai, kalau mungkin ya ada cabai, ya mungkin ada buah melon, atau mungkin juga ada semangka, mungkin pokoknya intinya terkait dengan pertanian. Nah, kami nanti kita akan jelaskan. Jadi fungsinya PT Pasarindo Nusantara adalah memfasilitasi teman-teman kelompok tani dan petani untuk mendapatkan akses permodalan, untuk mendapatkan akses pasar, dan nanti kami sebagai fasilitator akan membina dari tadi mungkin dari akses modal sampai nanti mau nanam apa. Nah, kita ada aplikasi Petani Pintar. Terus nanti Bapak Ibu sekalian itu bisa harus daftar untuk menjadi harus daftar di aplikasi Petani Pintar. Nah, nanti mungkin zaman sekarang memang eranya itu sudah era digital. Terus saat menikah itu cara gaya ini hidup, pola hidup maupun bisnis itu sudah berubah. Terus zamannya sudah berubah. Memang kalau mau maju juga kita harus bergandengan tangan. Mungkin kalau Bapak Ibu hanya panen, mungkin mohon maaf, mungkin hanya 500 kilo, 1 kintal, barangkali nanti hanya dijual pengepul atau tengkulak atau pedagang lainnya. Tapi kalau nanti disinergikan, dikelola sama ketua kelompok atau ketua kapotan, itu bisa langsung ke konsumen, langsung pemakai, langsung ke pabrik gitu. Nah, kebetulan kami yang menjadi fokus untuk tahap awal ini adalah produksi untuk tanaman jagung. Mungkin Bapak Ibu sekalian untuk saat ini sudah pasca tanam pertama sudah dimulai ya. Barangkali sudah ada umur seminggu, 2 minggu, bahkan sudah ada yang 1 bulan. Nah, ini nanti harus dimasukkan di sistem aplikasi itu supaya nanti kita bisa tahu perkembangannya sampai bagaimana nanti kami mengajari atau bukan mengajari ya. Kami diskusikan bagaimana bisa masuk ke pabrik. Mungkin kalau hari ini tadi untuk harga jagung 5.000 nih Pak. 5.000 kita ya. Itu KA berapa? Kering, kadar ain. Yang paling kering ya. Ya. Dan mungkin kalau misalkan panen dari sawah, gitu. 4.000. Oke, jarang-jarang ya. Jadi tetap petani jemur ya. Jemur berapa hari? 3 hari? 3 hari ya. Berarti Kak. Kalau bisa seperti ini, 3 hari sudah bisa. Terus nanti bagaimana kita kelompok ini mengelola hasil panen anggotanya. Terus nanti kalau mungkin sekarang dibeli ke mereka, ke bapak-bapak itu mungkin di 52 ya. Mungkin nanti kalau kita langsung ke pabrik bisa 56 atau 57. Kan itu ada selisih. Sama-sama jemur 3 hari, 4 hari. Nah, ini yang kita akan bicarakan, kita akan silaturahmi, kita akan diskusikan sepatus nanti ke depan itu bisa lebih baik lagi. Terus yang berikutnya untuk akses permodalan, kebetulan ada beberapa ada beberapa akses, bisa ke KUR dengan bunga 6%, bisa dengan bank BNI, BRI dan sebagainya.
bisa juga kita juga sedang akseskan dengan Bank PKK di Wonogiri, belum hadir ya, sebentar lagi mungkin hadir ya. Terus kita juga kerjasama dengan Pupuk Indonesia, itu nanti ada program-program yang bisa kita sinergikan. Tapi ini yang mana yang bisa lebih cepat, yang mana yang bisa kita kerjakan. Karena memang ini beberapa jalur. Terus nanti fungsinya kelompok tani adalah mengkoordinir anggotanya. Mungkin untuk saat ini kita baru bicara masalah jagung, barangkali nanti bagaimana bisa mendapatkan panen dan hasil panen yang dengan baik. Terus nanti kelompoknya itu, ketua kelompoknya, beberapa anggotanya kita ajari memproses. Kalau untuk menjemur mungkin sudah Bapak Ibu sudah biasa. Mungkin kalau memang potensinya besar, mungkin tadi disampaikan di Ngadirojo, Kecamatan Ngadirojo, itu kalau memang besar barangkali nanti untuk musim hujan selain dengan menjemur mungkin agak masalah, barangkali nanti ke depan bisa kita diskusikan atau pakai pengering. Kalau pakai pengering itu biasanya hitungannya per jam, Pak. Jadi per 6 jam itu mau kadar berapa disesuaikan. Tapi itu memang harus dilihat betul-betul seberapa besar potensi hasilnya. Nanti kalau memang pengering itu bisa untuk mengeringkan jagung, bisa untuk mengeringkan padi, bisa. Terus nanti kita memang harus betul-betul hitung betul. Karena kami berharap PT Pasar Nusantara, Bapak Ibu sekalian akan menjadi mitra yang memang seterusnya. Mitra yang, kalau namanya mitra berarti saling menguntungkan, saling kerja. Terus nanti mungkin setiap kelurahan atau setiap kecamatan akan ada manajemen ya, untuk sebagai perwakilan bagaimana kita bisa komunikasi program-program program-program pertanian. Terus ini tidak ada, maksudnya ini kita untuk kemitraan ini tidak berhubungan, maksudnya bukan pemerintah nih Pak, ini B2B, ini perusahaan. Terus harapannya kita bisa, salah satu contohnya yang tadinya ojek pangkalan bisa dikoordinasi jadi sebuah perusahaan yang bagus. Nah nanti petani juga sama. Kalau nanti bisa bergabung dengan kita, dengan kami, barangkali nanti ke depan setiap kebijakan pemerintah barangkali kita bisa diajak rembukan. Kalau kita punya anggota 30 juta di seluruh Indonesia, barangkali saya yakin setiap kebijakan pemerintah akan mengajak ngomong dengan kita. Oh ini panen jagung untuk masa panen tanam pertama ini kira-kira Kabupaten A, Kabupaten segini itu berapa panennya. Jangan sampai nanti begitu waktunya panen pemerintah datanya nggak lengkap, mungkin nanti impor. Nah ini yang untuk yang kita perlu bersinergi Pak. Terus intinya PT Pasar Induk Nusantara adalah memfasilitasi akses permodalan, pembinaan sampai akses pasar. Terus nanti bahasanya kita berbisnis, kita berdagang dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi memanfaatkan jaringannya di setiap kelurahan atau di setiap kecamatan. Mungkin nanti dikelola oleh kelompok-kelompok itu agar jadi proses jemurnya juga muter di situ keuangannya. Proses bongkar muatnya juga ada biaya, itu juga muter. Itu nyiptakan lapangan kerja. Proses packingnya juga di area itu muter. Jadi sangat memutarkan ekonomi di daerah yang menjadi sentra-sentra produksi, terutama kita sekarang masih fokus di produksi jagung. Terus tadi tahap pertama adalah akses modal, nanti akses pembinaan. Kalau kita tidak bermaksud untuk mengajari Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu sekalian untuk petani sudah pintar-pintar, barangkali ada tempat sharing atau diskusi jika terjadi hal-hal, misalkan oh ini ada bule
jagung misalkan. Nah nanti tim dari kami mungkin yang paling dekat nanti Pak Anding, oh bisa, oh ini kalau ngatasin guli begini. Terus bahkan nanti kalau ada tikus ngatasinya begini. Nah ini kan kita kalau pikirkan bareng-bareng dengan pengalaman masing-masing, insya Allah kita akan menghasilkan hal-hal yang baik dan positif. Terus Bapak Ibu sekalian, intinya adalah petani yang dikelola oleh kelompok tani dan Gapotan itu bisa menjual produknya secara langsung ke pabrik. Karena kan pabrik itu tidak mungkin beli barang seton 2 ton. Itu kecuali peternak. Kalau peternak langsung kandang mungkin bisa seton 2 ton. Tapi namanya pabrik besar itu nggak bisa, Pak. Kalau misalkan kita turun PO kontrak itu misalkan 500 ton, 1000 ton baru bisa. Nah, terus nanti kalau di bahasanya digenepi atau dikumpulkan setiap kelompok tani itu kan bisa kita punya daya tawar. Oh, untuk kelompok tani Gapotan di Kecamatan Ngadirojo khususnya Kelurahan Pondok total jagung sekian. Nah nanti kita bisa mapping bersama-sama. Terus selamat datang Pak dari PKK, selamat datang. Nah, ini bos kita datang Pak. Jadi untuk masalah permodalan, nah ini beliau yang nanti akan kita ajak diskusi. Bagaimana makanya kita harus baik-baikin beliau ini supaya kita ke depan bisa lancar semua. Kita teruskan ya. Terus intinya kita hadir ke Bapak Ibu sekalian adalah untuk berdiskusi, bersilaturahmi. Monggo nanti yang belum bisa atau belum jelas mengenai apa sih nanti petani pintar, apa sih harus bagaimana harus dikerjakan. Nah nanti kita diskusi mawon. Nah, ini yang sistem yang sudah kita yang sudah kita siapkan ini untuk Bapak Ibu sekalian. Sekarang zamannya sudah transparansi karena sudah sistem kita. Oke, kita sepakat biaya nanam jagung di pondok itu sekian, pupuknya sekian, obatnya sekian, bibitnya sekian. Nah itu nanti kita sepakati di sistem, taruh di sistem. Mulai tanam tanggal sekian. Nanti kalau panen kurang lebih harga sekian. Nah ini kita sepakatin semuanya. Terus nanti kita atur di sistem. Nah setelah itu kita mantau bersama-sama. Mantau sarang-sarang bahwa ini kita sudah sepakat, kita jalan begini. Misalkan nanti di Kelurahan Pondok yang mendaftar 1000 petani misalkan. Lahannya rata-rata gitu kan, jagung, supaya nanti kita sudah saling mengenal, nanti kita bisa. Mungkin kalau pas nggak panen jagung, nanti panen apa? Nanti kelompok taninya akan menginfokan ke kita sebagai perwakilan kita. Jadi nanti ketua Gapok, tante kelompok itu perwakilan PIN. Nanti itu ada kerjasamanya, ada PKS-nya. Gitu. Jadi kita nggak mungkin kita datang terus tiap hari, itu nggak mungkin. Terus seperti kalau sudah komitmen, karena semua transaksi pihak pembiaya bisa monitor per nama, per bapak bisa. Kami juga bisa berapa target hasil. Misalkan tadi ada, yang usia seminggu tanaman jagung sekian, yang usia 2 minggu sekian, yang usia sebulan sekian. Itu nanti kita sudah bisa petakan berapa panennya. Begitu nanti kita sudah ini sudah banyak, kita langsung akseskan ke pabrik nih. Kita ada panen 1000 ton, tandanya ini umurnya udah sekian. Otomatis nanti kita begitu belum panen, Bapak Ibu sudah dapat harga sekarang, harga kontraknya, gitu kan. Itu salah satu keunggulan kan monogini hasil jagung. Waduknya ponenten, pabrik jagungnya disiapin, tempat semua itu ada di satu kawasan, makanya biayanya murah. Tapi kalau kita masih kecil-kecil,
mohon maaf, sampai kapanpun kita tidak akan bisa maju. Kenapa? Kalau kecil-kecil biayanya jadi mahal. Salah satu contoh, ya ini yang paling gampang saya ngerti. Karena ini beliau, Pak Wahid ini ahli sawit 30 tahun memegang perkebunan sawit ratusan ribu hektar, Grup Astra, Bio ini. Kenapa sawit kita sudah menjadi salah satu yang ditakuti dunia? Karena begitu kebun Pak, 500 ribu hektar, 200 ribu hektar, mekanisasinya jalan, pasteurisasi jalan. Akhirnya kita bisa bersaing dengan negara lain. Tapi kalau selama kita masih petak-petakan, ya kita garap sendiri, nggak akan bisa maju. Nah mudah-mudahan dengan kita bersatu, yang tadi biasanya kita tidak bisa menjual langsung ke pabrik, dikelola teman-teman kelompok tani, itu akan menjadi nilai tambah. Putaran uang ada di kelompok situ. Karena ini semua akan transparan, Pak. Karena di by system, kita di kantor kita semua monitor. Nanti semua yang kebijakan itu dikasih akses. Yang bisa melihat, kalau Kecamatan Ngadirojo yang lihat ya siapa? Satu aja yang lihat. Oh itu ada berapa potensinya. Nanti misalkan Bapak dari pembiayaan, saya biayain sekian. Ya paling yang daerah yang lain tidak biayain nggak bisa lihat. Kita hanya kasih akses yang dibiayain saja. Nah ini transparansi, keterbukaan, kerahasiaan juga kita jaga, Pak. Jadi memang ini tidak mudah, tapi memang walaupun susah dari awal, kemungkinan nanti ke depan lebih enak daripada gampang-gampang, tapi nanti ke depan tidak baik.